Kami dari kelompok 9. Saya atas nama Muhammad Ikram. Perkenalkan, nama saya Hairin. Kami akan mempresentasikan tugas final mata kuliah komunikasi data tentang salah satu jenis topologi, yaitu topologi peer-to-peer menggunakan Windows, dan praktikum distribusi internet. Nah, untuk video lengkapnya akan kami jelaskan dalam video berikut ini. Pertama-tama di sini saya akan mempraktekkan salah satu jenis topologi, yaitu topologi peer-to-peer, yaitu dengan mengkomunikasikan antara dua device atau Windows ke Windows, kemudian men-setting IP dari kedua Windows, disable firewall, ping, membuat user account, kemudian men-sharing data. Pertama-tama kita di sini akan membuat dua PC terlebih dahulu dengan mengklik kanan bagian ini, kemudian pilih Windows. Nah, karena di sini kita akan membuat dua PC, maka kita akan mengisikan di sini 2. Kemudian pilih Save. Nah, di sini sudah terdapat dua PC. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan kedua PC ini dan dengan mengklik kemudian menggeser icon stop kontak ini, pilih save. Nah, apabila terdapat kabel di sini, artinya sudah terhubung antara PC 1 dan PC 2. Kemudian langkah selanjutnya kita akan men-start kedua PC ini. Nah, selanjutnya apabila sudah terstart kedua PC, kita masuk pada PC pertama dan mendouble klik layar. Kita tunggu hingga booting selesai. Apabila bisa, kita membuka PC kedua. Oh iya, bisa. Oke, baik. Apabila kedua PC telah terbuka, selanjutnya kita akan menyeting IP dari kedua PC tersebut dengan cara mengklik Start Windows, membuka Control Panel dan mengetikkan Control Panel. Kemudian kita pilih Network and Internet. Selanjutnya kita pilih View Network and Status. Kemudian pilih Change Adapter Setting. Nah, ini kalau pada biasanya terdapat 2 Ethernet. Nah, di sini apabila kita menggunakan emulator terdapat kekurangannya, yaitu tidak dapat mensimulasikan wireless seperti WiFi, Bluetooth dan lain-lain sebagainya. Jadi Ethernetnya di sini hanya terdapat 1 Ethernet. Selanjutnya kita akan menyeting IP address-nya dan mengklik kanan Ethernet, pilih Properties, kemudian pilih IP version 4, klik Properties. Nah, kita di sini mencentangkan use the following IP address sehingga kolom ini dapat diisi. Adapun IP-nya di sini kita tuliskan 192
titik 168 titik 1 titik 1. Kemudian untuk subnet masknya mungkin kita langsung tap saja, akan terisi dengan otomatis. Kemudian klik OK, klik close. Kemudian kita lanjut ke PC 2 dengan setting IP-nya juga menggunakan cara yang sama. Klik Windows, cari control panel, masuk ke network and internet, view network and pilih change adapter setting, klik kanan, pilih properties, pilih protokol version 4, klik properties. Nah, di sini kita mengisikan alamat IP-nya dengan ujung titik 2. Sini 192 168 titik 1 titik 2. Kita tap untuk subnet masknya, kemudian klik OK, close. Setelah kedua IP dari kedua PC telah tersetting, maka kita akan memastikan kedua PC telah terhubung dengan cara menggunakan tools dengan nama ping. Nah, tools ping ini dapat diakses dengan menggunakan command prompt yang ada di Windows. Adapun langkah-langkah untuk membuka command prompt yaitu klik tombol start, adapun langkah-langkah untuk membuka command prompt yaitu klik tombol start, ketikkan cmd, klik enter. Nah, di sini kita akan menggunakan tools ping dengan mengetik Nah, pada saat ini kita berada pada PC 1, maka kita akan meng-ping menuju PC 2 dan mengetikkan ping spasi IP dari PC 2 yaitu 192.168.1.2. Kemudian klik enter. Nah, di sini untuk indikator keberhasilannya, sebuah koneksi akan muncul balasan command reply. Namun di sini kita lihat request timeout, artinya itu tidak terhubung. Nah, untuk mengatasi hal ini kita harus menonaktifkan atau mendisable firewall yang ada di PC 2 atau PC 1. Kita beralih ke PC 2. Nah, adapun caranya untuk menonaktifkan firewall adalah sebagai berikut. Dengan mengklik tombol start, ketikkan firewall di pencarian, pilih cek firewall status. Kemudian kita pilih turn Windows Firewall on or off. Nah, di sini firewallnya aktif semua, maka kita akan nonaktifkan terlebih dahulu. Klik OK. Nah, kita beralih kembali ke PC 1. Oke, baik. Apabila firewall dari PC kedua telah nonaktif, maka kita akan memping dari PC 1 ke PC 2 kembali dengan mengetikkan ping
129 cuma 192 titik 168 titik 1 titik 2, klik enter. Nah, di sini apabila terdapat comment reply berarti PC1 telah mendapat balasan dari PC2, atau bisa dikatakan sudah saling terhubung. Selanjutnya kita akan memping dari PC2 ke PC1 dengan cara seperti tadi. Tapi sebelumnya kita akan menonaktifkan atau mendisable firewall dari PC1 terlebih dahulu. Kita dengan menggunakan cara yang tadi, mengetikkan firewall, pilih cek firewall status, pilih turn Windows firewall, menonaktifkan kedua firewall, klik OK. Kemudian kita beralih ke PC2, masuk ke command prompt. Nah, di sini kita akan memping dari PC2 ke PC1 dan mengetikkan ping spasi alamat ping PC1, yaitu 192.168.1.1. Klik enter. Nah, di sini sudah terdapat comment reply, berarti PC2 telah terhubung, mendapat balasan dari ke PC1, atau bisa dikatakan saling terhubung. Nah, selanjutnya kita akan membuat praktek sederhana, yaitu sharing file dari PC1 yang bisa dibaca ke PC2, begitupun dengan sebaliknya. Kita beralih ke PC1. Nah, cara sharing file di Windows yaitu dengan masuk ke file explorer. Ya, mohon maaf. Setelah beralih ke PC1, kita masuk ke file explorer. Kita membuat terlebih dahulu folder yang akan dikirim. Baik, di sini saya akan membuat sebuah folder dengan nama kelompok 9. Baik, selanjutnya kita akan men-share folder kelompok 9 dengan mengklik kanan, kemudian pilih properties, kemudian masuk ke sharing, pilih share. Nah, di sini pada menu choose people to share with, kita akan memilih share to everyone. Klik add. Nah, apabila sudah everyone telah masuk ke table, maka kita akan mengganti permission level dari read ke read or write. Nah, kemudian klik share. Klik done, kemudian close. Nah, selanjutnya kita beralih ke PC2 untuk mengakses file yang telah dibuka sebelumnya.
yang telah di-share sebelumnya dari PC 1 ke PC 2. Adapun cara membuka file tersebut yaitu dengan membuka File Explorer. Kemudian kita panggil IP-nya di Quick Access dengan format backslash 2 kali dengan alamat IP-nya 192 titik titik 168 titik 1 titik 1. Klik enter. Nah, di sini akan muncul error, keterangannya itu not accessible. Adapun ini disebabkan karena salah satu syarat pada saat akan melakukan sharing data, yaitu di PC dengan melakukan sharing data harus disetting user dan password akunnya terlebih dahulu. Adapun cara men-settingnya, kita beralih ke PC 1 terlebih dahulu. Kita masuk pada control panel dengan mengetikkan control panel. Nah, kemudian kita masuk ke pilih user account, change account type. Nah, di sini kita pilih akunnya. Selanjutnya kita langsung create password. Selanjutnya kita akan mengisi passwordnya. Misalnya kita mengisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita konfirmasi password. Nah, pada kolom password hint ini hanya penanda saja agar mudah diakses dan tidak boleh sama dengan password aslinya. Misalnya kita di sini mengisi potato. Selanjutnya create password. Pilih create password. Kemudian kita akan mengakses file kembali dengan cara yang sama. Kita beralih ke PC 2. Oke, selanjutnya kita akan mengakses file yang telah kita share sebelumnya menggunakan quick access. Adapun formatnya backslash 2 kali dengan IP-nya 192.168.1.1. Tekan enter. Kemudian kita di sini akan memasukkan username berupa potato. Kemudian masukkan passwordnya. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Klik OK. Nah, di sini sudah, maka akan muncul folder yang telah kita share tadi. Selanjutnya pada PC 1 kita akan mencoba untuk memasukkan gambar pada folder yang kita share tadi. Adapun cara-caranya yaitu kita beralih ke PC 1, masuk ke File Explorer, pilih Pictures. Nah, ini kita copy. Pilih kembali ke folder kelompok 9 tadi. Baik. Kita tempelkan di sini.
Baik, selanjutnya apabila telah kita pindahkan gambarnya, selanjutnya kita akan cek pada PC kedua apakah gambar telah muncul ataukah tidak. Nah, di sini sudah muncul gambar yang telah kita copy tadi ke dalam foldernya. Baik, mungkin cukup itu saja praktek yang saya lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu topologi jaringan berupa jaringan peer-to-peer. Selanjutnya praktikum akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ikram. Sekian. Baik, praktikum selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendistribusikan internet. Setelah itu kemudian menyeting teknik bridging, kemudian mengkonfigurasi IP menggunakan DHCP server. Nah, untuk end device-nya itu kita akan diset menggunakan DHCP client, jadi akan mendapatkan IP otomatis dari routernya. Dan terakhir mengkonfigurasi NAT atau Network Address Translation. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Baik, yang pertama kita sudah masuk ke layar labnya. Pertama kita akan membuat modem internet ya, dengan cara mengklik kanan layar labnya. Kemudian kita pilih network. Nah, untuk tipe dari network ini kita pilih NAT. Kemudian namanya kita ganti saja menjadi modem internet. Kemudian save. Nah, di sini sudah muncul ya modem internetnya. Baik, setelah itu yang kita butuhkan adalah satu buah mikrotik ya. Jadi kita klik kanan pada layar labnya ini, kemudian pilih node. Jadi kita di sini ada beberapa pilihan ya. Kita pilih mikrotik router OS. Nah, jadi kita di sini butuhnya cuman satu mikrotik ya. Jadi ini kita jangan apa-apa saja, seperti pengaturan default saja, kita langsung save. Jadi nggak usah diganti, langsung save. Nah, ini sudah muncul mikrotiknya. Nah, setelah itu yang kita butuhkan adalah satu buah Windows ya. Kita klik kanan lagi pada layar lab, kemudian pilih node, kemudian kita pilih Windows ya. Nah, di sini kita cuma butuh satu Windows. Untuk nama Windowsnya kita ubah saja menjadi PC Windows. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah muncul ya PC Windowsnya. Nah, setelah itu kita butuh klien 1 dan klien 2 ya. Nah, ini sebenarnya alternatif saja ya sebagai pengganti Windows ya. Karena jika kebanyakan ngerunning Windows, otomatis nanti beban servernya itu akan semakin berat. Jadi kita pakai klien 1 dan klien 2 saja ya. Nah, untuk membuat klien 1 dan klien 2 nya ini sama saja, kita klik kanan pada layar lab, kemudian pilih node, kemudian pilih ini virtual PC atau VPCS. Nah, di sini kan kita butuhnya 2 ya, kita ganti di sini menjadi 2. Kita butuhnya 2 klien ya. Untuk namanya kita ubah menjadi PC1, kita ubah ya, PC1, PC2. Nah, di sini kita langsung saja save.
Oke, kita ganti ya, edit namanya ini menjadi PC1, PC2. Save, ini PC2. Nah, di sini sudah muncul ya dua kliennya. Nah, setelah itu kita tarik kabelnya ya. Kita tarik kabelnya untuk menghubungkan setiap node-nya. Nah, Mikrotik ini saya akan menarik kabelnya untuk menghubungkan ke modem Ethernet. Di sini kita ke modem Ethernet dulu. Nah, jadi di Mikrotik ini ada 4 Ethernet yang berarti dia punya ada 4 port ya. Nah, untuk ke modem Ethernet ini saya gunakan port Ethernet 1 ya. Kita colok ke Ethernet 1, kemudian klik save. Nah, untuk ke PC Windows kita tarik lagi. Maaf. Kita tarik kabelnya ke Nih, ke PC Windows. Nah, kita hubungkan ke Ether 2 di PC Windows ini. Ini sudah Ether 2, kemudian langsung save. Nah, untuk PC1 kita hubungkan lagi dari Mikrotik ke PC1. Untuk PC1 ini kita hubungkan menggunakan Ether 3 ya. Ini sudah Ether 3 sih, kemudian save. Dan terakhir yaitu kita hubungkan Mikrotik ini ke PC2 menggunakan Ethernet 4. Dan klik save. Nah, selanjutnya kita tinggal nyalakan semua ya. Nah, kita nyalakan semula. Untuk modem internetnya ini udah default ya, udah running. Jadi tidak ada istilahnya lagi dinyalakan atau play kayak yang lain ya, yang harus di play dulu. Nah, ini kita running manual dulu ya, mulai dari Mikrotiknya kita running. Nah, terus PC Windows-nya kita juga running. Ini juga klien satunya dan klien 2-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke PC Windows-nya. Nah, untuk masuk ke PC Windows-nya ini langsung saja klik 2 kali layarnya, layar PC Windows ini. Maka akan langsung masuk ke PC Windows-nya ini. Nah, kita tunggu sampai proses booting up-nya ini selesai ya. Jadi targetnya ini adalah semua PC yang di bawah ini ya, di bawah ini itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Dan juga targetnya itu bisa terhubung ke internet ya, internet. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke tampilan utama dari PC Windows ini. Nah, untuk nge-remote si Mikrotik ini kita butuhnya yang namanya aplikasi Winbox ya. Namun di sini di komputer Windows-nya ini belum tersedia aplikasi Winbox-nya ya. Sedangkan untuk PC Windows-nya ini juga belum bisa terhubung ke internet ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita matikan dulu PC Windows-nya ini. Nah, ini saya nonaktifkan ya. Kita matikan dulu. Kemudian kita nonaktifkan PC Windows-nya. Nah, terus Mikrotiknya ya juga kita nonaktifkan. Nah, kita harus dapat internetnya langsung dari modem internet ini ya. Karena modem internetnya ini ada fitur DHCP servernya, jadi otomatis pada saat pada saat kita hubungkan ke PC Windows ini, itu bisa langsung terhubung ke internet ya. Nah, jadi ini kabelnya kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu.
kita sorot, kemudian delete. Ini juga kita lepas lagi kabelnya, kita sorot, kemudian delete. Nah, kemudian kita tarik ya, kita tarik kabel dari modem internet ini langsung ke PC Windows. Nah, kemudian ini langsung save saja. Jadi ini harusnya sudah bisa internet ya, karena langsung bypass dari modem internet ke PC Windows-nya. Kemudian kita langsung saja start ya, kita aktifkan PC Windows-nya, kemudian kita nyalakan PC Windows-nya dengan cara klik 2 kali layar PC Windows-nya. Nah, kita tunggu lagi sampai proses booting up-nya ini selesai ya. Nah, ini Windows-nya udah selesai booting ya, sudah mulai masuk. Nah, jika muncul notifikasi seperti ini error ya, kita cancel saja atau klik OK. Nah, di sini kita lihat ya, ini sudah terhubung ke internet, kita klik ya saja. Ini berarti sudah terhubung ke internet, dan ini errornya, kita klik OK saja. Nah, kita coba lihat icon sudut kanan bawah ini untuk Ethernetnya ya. Ini sudah terkonek ya, ini sudah connected, berarti kita sudah bisa terhubung ke internet ya. Nah, kita kan tadi mau mendownload aplikasi Winbox-nya ya, untuk bisa mengkontrol mikrotiknya. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Kita langsung saja download ya di Chrome. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian kita cari aplikasi Winbox-nya untuk kita download. Winbox. Oke, kita download di sini. Nah, di sini kita download Winbox yang versi 64 bit ya. 64 bit. Dan kita tunggu. Nah, ini sudah mulai mendownload ya, aplikasi Winbox-nya 64 bit. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Ini agak lama ya, jaringan agak kurang bagus. Kita tunggu downloadnya sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai mendownload ya. Kita langsung buka foldernya. Oke, sudah ada di dalam folder ya aplikasi Winbox-nya. Oke, selanjutnya kita keluar ya. Kita keluar dari sini. Kemudian kita nonaktifkan kembali Windows-nya ini ya. Dan nonaktifkan kembali. Ini. Setelah itu kita akan kabel yang terhubung tadi ya dari modem internet, kita hubungkan kembali ya. Ini modem internet ke PC Windows ini kita lepas kembali, kemudian kita hubungkan kembali ke mikrotik, kemudian mikrotik ke PC Windows ya. Kita langsung delete, kemudian hubungkan kembali mikrotik kabel ini, kita tarik kabelnya ke modem internet, kemudian ini tetap Ether 1 save.
tarik lagi kabelnya dari MikroTik ke PC Windows. Dan ini Ether 2 kita save. Nah, kemudian kita running kembali ya PC Windows-nya ini, dan MikroTik-nya kita running kembali ya. Jadi langsung saja kita masuk ke PC Windows-nya ini dengan cara klik 2 kali. Ini sudah masuk ya tadi. Kita tunggu sampai proses booting up-nya selesai ya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk ke tampilan desktop PC Windows-nya ini. Ini. Nah, PC Windows ini belum terhubung ke internet ya. Ini kita lihat, ini belum terhubung ke internet. Ini no internet access. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasi si MikroTik-nya ini ya. Kita akan mengkonfigurasi si MikroTik-nya ini. Nah, pertama kita buka aplikasi Winbox-nya ya. Kita cari di folder File Explorer untuk membuka aplikasi Windows yang sudah di-download tadi ya. Kita buka File Explorer dan download. Dan kita klik 2 kali ini Winbox-nya, kemudian klik Run. Ini klik Allow Access saja. Nah, kita sudah masuk ke tampilan awal aplikasi Winbox-nya ini ya. Nah, terus yang pertama kita klik Neckboard, ini menu Neckboard di sini. Maka akan langsung muncul ya IP address-nya di sini. Di sini IP address-nya masih 000 ya. Langsung kita klik saja MAC address-nya di sini, klik satu kali, kemudian klik Connect di sini. Nah, maka akan langsung masuk ke tampilan utama di aplikasi Winbox-nya ini. Nah, kalau terdapat meminta password seperti ini, kita cancel saja. Nah, ini sudah masuk. Nah, ketika sudah masuk ke tampilan Winbox seperti ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita akan memberikan IP ke semua device yang ada di bawah ini ya, mulai dari PC Windows, PC 1 dan PC 2 atau klien 1 dan klien 2 ini. Nah, sebelum itu kita akan melakukan ya agar komputer yang ada di bawah ini itu mendapatkan IP secara otomatis dari MikroTik-nya ya. Artinya itu tidak statik ya. Berarti yang pertama kita buat dulu yaitu bridge-nya. Nah, bridge-nya ini ada untuk menjembatani agak MikroTik ini dari modem internet agar PC Windows dan PC 1 dan PC 2 ini mendapatkan IP secara otomatis langsung dari MikroTik-nya. Oke, langsung saja kita buka menu bridge. Jadi menu bridge ini terdapat di sidebar aplikasi Winbox-nya ini. Kita klik bridge. Nah, di sini kita klik icon plus ya, ikon tambah di sini di bridge. Nah, untuk nama bridge-nya kita biarkan saja bridge 1 saja, kemudian kita langsung klik OK. Nah, setelah itu kita akan menambahkan portnya ya. Kita baru akan menambahkan portnya. Jadi kita akan menambahkan ya semua Ethernet yang nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi kita tambahkan masuk ke dalam bridge-nya ya. Ini kemudian kita daftarkan semua Ethernet yang kita mau bridging. Nah, yaitu Ether 2,
Ether 3 dan Ether 4 ya, di dalam segmen yang sama. Nah, kita klik ya bagian portnya ini, langsung saja kita klik bagian port. Kemudian kita klik icon plus ini. Nah, untuk bagian interface-nya, Ether 1 ini kita ganti ya. Kita tidak memasukkan Ether 1 karena Ether 1-nya ini adalah source internet ya. Jadi ini source internet, langsung terhubung ke modem internetnya. Jadi kita skip saja, langsung kita daftarkan ke Ether 2. Nah, untuk bridge-nya bridge 1, kemudian klik OK. Nah, ini wajar ya terclose karena dia terhubung ke MAC address, bukan IP address ya. Jadi nge-close, jadi ya nge-close sendiri. Setelah itu kita cancel saja langsung password ini. Jadi tadi kan Ether 2 sudah terdaftar ya. Terus kita tambah lagi portnya. Nah, interface-nya ini kita daftarkan Ether 3 ke Ether 3 lagi ya. Dan langsung klik OK. Nah, satu lagi kita daftarkan Ether 4-nya ini. Untuk di portnya kita tambahkan, kemudian interface-nya Ether 4. Ether 4 dan klik OK. Nah, ini sudah kita daftarkan ke 3 Ether-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan yang namanya nge-save IP untuk bridging-nya ini ya, untuk jembatannya ini. Kita akan nge-save IP-nya. Nah, cara untuk nge-save IP bridge-nya ini itu kita klik menu IP. Ya, menu IP ini terletak di sidebar Winbox ini. Kita klik menu IP, kemudian klik address. Ini address. Nah, di sini kan sudah terdapat ya IP Ether 1. Nah, dari mana IP ini? Ya, karena kita kan sudah nyolok ya ke source internet ini, yaitu modem internetnya. Jadi ini adalah IP yang mengarah ke internet. Ini IP yang mengarah ke internet. Jadi sebenarnya Mikrotik ini sudah terhubung ke internet ya. Tapi in-device yang di bawahnya ini belum bisa terhubung ke internet. Nah, sekarang kita coba manfaatkan ya tool ping yang ada di aplikasi Winbox ini. Jadi di Mikrotik ini juga ada terminalnya ya, sama kayak CMD. Ini ada di sidebarnya menu new terminal. Kita coba ping. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, kita tekan N saja, huruf N. Kemudian untuk jika minta password seperti ini, kita klik Ctrl C. Terus kita coba, langsung saja kita coba ping ke Google ya, ping google.com dan enter. Nah, jika kalau ada balasan dari Google seperti ini ya, berarti router ini sudah terhubung ke internet ya. Jadi tapi in-device di bawahnya ini belum terhubung ya. Jadi kita cancel dulu saja langsung. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut nge-save IP address-nya untuk bridge-nya tadi ya. Caranya itu klik icon plus di sini. Nah, kita ketikkan IP-nya, yaitu kita coba ketikkan 192.168.1.1/24. Nah, untuk interface-nya ini kita ganti ya, kita ganti jadi bridge 1 karena kita kan men-set IP bridge satunya yang jembatannya. Kita ganti menjadi bridge 1. Kemudian kita apply. Kemudian klik OK. Nah, jadi bridge 1 ini IP-nya itu 192.168.1.1
168.1.1. Nah, ini akan menjadi gateway juga ya nantinya yang terhubung ke internet. Nah, terus langkah selanjutnya agar semua komputer di bawah ini ya mendapatkan alamat IP ya setelah IP bridge-nya. Ini kita lakukan yang namanya DHCP server. Nah, jadi DHCP server ini adalah protokol standar yang memungkinkan server untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi secara dinamis kepada kliennya. Nah, server DHCP ini akan memberikan alamat IP ya. Jadi langsung saja kita distribusikan. Nah, untuk menunya ini ada di sidebar di menu IP di sidebar aplikasi Winbox ini. Kita klik IP. Terus masuk ke DHCP server. Nah, di sini kemudian kita klik DHCP setup. Nah, DHCP setup ini adalah wizard ya, yang memudahkan kita tinggal klik-klik next saja langsung beres untuk memudahkan kita. Nah, untuk DHCP server interface-nya ini kita ganti yang menjadi bridge 1 yang sudah kita buat tadi. Jadi bridge 1 ini yang akan melakukan action ya di DHCP server di bridge-nya ini. Setelah itu kita next. Nah, untuk address space-nya ini biarkan default saja sesuai apa yang tertera. Dan kita next. Nah, untuk gateway-nya juga ini biarkan default juga. Kita langsung saja next. Nah, untuk address give out ini yang nantinya nantinya ini klien akan mendapatkan range IP dari titik 2 sampai dengan titik 254. Jadi range IP yang didapatkan oleh klien ya. Langsung saja kita next. Nah, untuk DNS servernya ini wajib diisi ya, tapi ini sudah terisi default. Itu 888. Kita klik next saja langsung. Nah, untuk time-nya juga biarkan default. Next. Nah, ini sudah sukses ya. Sudah terhubung ke internet. Nah, kita coba cek ya langsung ke control panel untuk mengecek apakah sudah terhubung. Control panel. Dan view network and status context. Let's change adapter setting. Dan ini ya Ethernet 2 kita klik kanan. Kemudian properties. Kita pilih cek dulu ya IPv4 nya. Properties. Nah, di sini kita tidak menyeting IP sama sekali ya. Nah, kita coba cek lagi statusnya. Kita close dulu ini. Dan kita klik kanan di Ethernet 2 ini. Dan klik status. Nah, kemudian details. Nah, di sini PC Windows-nya ini sudah dapat mendapatkan IP ya yang otomatis ya dari Mikrotik-nya yang mendistribusi IP secara otomatis ya. Nah, IP yang didapat di PC Windows ini yaitu 192.168.254. Jadi kalau Mikrotik itu ya hitungnya itu dari belakang ya, dia ngasih IP-nya itu bukan dari depan tapi dari belakang. Jadi ini mulai dari 254, 253, 252 dan seterusnya. Oke,
ini PC Windows-nya sudah mendapatkan IP. Nah, walaupun sudah mendapat IP ya, tapi PC Windows-nya ini belum bisa terhubung ke internet ya. Jadi masih ada action lagi yang nantinya kita butuhkan untuk agar bisa terhubung ke internet. Nah, kita coba dulu ping ke gateway-nya ya. Kita masuk ke CMD. Kita ping ke bridge-nya dulu, yaitu coba ping 192.168.1.1, kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada command reply ya, berarti ini sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, kita coba ping ke Google, ping google.com dan enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini belum bisa ya. Ini belum bisa terhubung ke internet. Ini saya coba ping Google dan belum bisa terhubung ke internet. Nah, selanjutnya kita coba masuk dulu ke VPCS-nya di PC1 dan PC2 ini. Kita coba dulu PC1 dengan cara klik dua kali client 1 ini, PC1 ini. Nah, ini tampilannya command line ya, karena ini base-nya ini berbasis Linux. Nah, untuk cara setting IP untuk di VPCS ini, yaitu ada caranya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan ya perintah yang namanya cheat sheet ya. Jadi cheat sheet itu adalah list-list perintah yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan dalam VPCS ini. Nah, jadi ada perintah-perintah agar bisa melakukan pekerjaan di VPCS ini. Nah, langsung saja kita cari ya perintah yang sudah kita siapkan ini perintah yang dibuat oleh, kita masuk ke GitHub yang dibuat oleh dosen praktisi saya. Itu langsung saya klik, ketik di Google GitHub /Khalik Arifin, kita langsung enter. Nah, kemudian kita pilih virtual Virtual PC Simulator is a program. Maka ini adalah kumpulan komen cheat sheet-nya ya. Ada banyak sekali kumpulan cheat sheet-nya. Nah, jadi yang kita butuhkan saat ini yang pertama yaitu kita kan mau cek IP-nya dulu si VPCS-nya tadi. Nah, setelah itu kita akan nge-set VPCS-nya itu jadi DHCP client ya, agar si VPCS ini bisa mendapatkan IP otomatis dari mikrotiknya. Jadi yang pertama kita akan memakai cheat sheet ini, IP DHCP. Kita langsung ketikkan saja di VPCS tadi. Maksudnya kita show IP dulu ya. Kita show IP dulu untuk menampilkan IP ini. Show IP dulu untuk menampilkan konfigurasi IP yang terdapat di VPCS ini. Kita coba show IP dan enter. Nah, ini kan IP-nya masih kosong ya, gateway-nya juga kosong karena kita belum mendapat ya. Nah, IP dari mikrotiknya. Nah, untuk mendapatkan IP ya dari mikrotiknya, kita butuh action yang namanya IP DHCP. Ini IP DHCP agar kita bisa mendapat IP dari mikrotiknya. Kita langsung ketikkan IP DHCP dan enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah ya. Ini kita sudah mendapatkan IP dari mikrotiknya. Ini menampilkan sudah dapat IP 192.168.1.253 ya, /24. Ini IP yang didapat otomatis langsung dari mikrotiknya. Nah, sekarang kita ketikkan perintah show IP lagi untuk menampilkan IP apa sudah terkonfigurasi. Nah, ini sudah ya, sudah muncul IP-nya 253. Berarti sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita coba ping IP bridge-nya ya. Ping IP bridge-nya yaitu 192.168.1.1. Enter. Nah, ini sudah terhubung ya ke mikrotiknya. Nah, kita masuk ke PC2, VPCS 2, client 2 ini. Untuk
nge-sheet ya, nge-sheet juga IP yang akan dapat dari Mikrotik. Terus kita show IP dulu untuk melihat konfigurasi IP. Nah ini belum ya, ini belum mendapatkan IP dari Mikrotiknya. Langsung saja kita ketikkan perintah IP di HCP dan enter. Nah ini sudah muncul ya, IP yang didapat dari Mikrotik ini 168.1.252.24 nya. Kita show IP lagi, memastikan. Nah ini sudah dapat ya, ini sudah dapat IP dari Mikrotiknya .252. Kita langsung saja ping ya, ping ke gateway-nya, ping 192.168.1.1. Nah di sini sudah berhasil ya. Nah kita sekarang coba ping ke internet ya. Kita coba PC1 dulu. Kita coba ping ke google.com. Ping google.com. Dan enter. Nah ini belum bisa ya. Sama dengan PC Windows tadi itu belum bisa ya, karena belum terhubung ke internet. Begitupun juga PC2, kita coba ping google.com. Nah ini juga belum bisa ya, ini juga belum bisa terhubung ke internet. Nah action yang kita butuhkan di Mikrotik ini ya, agar semua end device-nya ini atau klien yang di bawahnya ini agar terhubung ke internet ya. Caranya ya, pertama kita masuk kembali ke PC Windows, kemudian masuk ke aplikasi Winbox-nya. Nah kemudian kita masuk ke menu IP, terus masuk ke menu firewall, ini IP firewall. Nah yang kita butuhkan satu lagi yaitu adalah konfigurasi NAT. Nah, atau Network Address Translation. Nah, NAT ini adalah proses pemetaan alamat IP ya, yang dimana perangkat jaringan komputernya itu akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik ya. Itu yang dikatakan NAT ya. Jadi untuk cara konfigurasi NAT-nya itu, setelah kita masuk ke IP firewall ini, kita langsung saja klik menu NAT ya di sini. Kemudian kita klik icon plus di sini, icon tambah. Nah ini konfigurasi NAT-nya ya. Nah setelah itu untuk change-nya ini kita biarkan default saja sesuai yang ada di sini. Nah untuk out interface-nya ini ya, kita out interface-nya ini kita melihat Ethernet yang mengarah langsung ke source internet. Ini Ethernet yang mengarah langsung ke source internet. Nah Ethernet yang mengarah langsung ke source Ethernet ini adalah Ether 1 ini, Ether 1 ya. Ether 1. Nah jadi yang kita pilih di out interface-nya ini adalah Ether 1. Nah ini sudah Ether 1. Kemudian pilih menu action. Nah untuk actionnya itu kita pilih masquerade ya. Kita pilih masquerade. Nah setelah itu kita apply. Kemudian klik OK. Nah sekarang ini dengan konfigurasi ini ya, seharusnya semua end device yang atau klien yang ada di bawah ini itu sudah bisa terhubung ke IP ya, sudah terhubung ke internet ya. Sekarang kita coba ya, kita coba ping Google. Ini seharusnya sudah bisa ya terhubung karena sudah dikonfigurasi NAT menggunakan NAT. Kita coba ping lagi ke Google di PC Windows-nya dulu ya.
Kita coba ping google.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terdapat komen reply ya. Berarti ini sudah terhubung ke internet ya. Ini sudah terhubung ke internet PC-nya. Nah, kita coba buka ya browsernya. Kita buktikan lagi. Kita coba browsernya. Untuk memastikan apakah ini sudah terhubung ya. Tapi ini sudah terhubung ya, karena aku sudah komen reply tadi di pinggoogle.com ya. Kita coba ya buktikan lagi di browser. Kita coba buka youtube.com ya. Bentar. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah terhubung ke internet. Ini sudah bisa mengakses YouTube. Berarti ini sudah berhasil ya. Sudah bisa mengakses ke internet. Nah, sekarang kita ke PC1 ya. Kita ke PC1, ke VPCS ini, klien yang satu. Untuk ngeping Google kembali ke sini. Ini agak lambat ya. Nah, kita coba ping langsung ya. Kita coba ping google.com. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini sudah terhubung ke internet. Berarti kita sudah bisa, ya, ini sudah terhubung ke internet PC-nya. Selanjutnya kita coba pin ya, pin di PC 2. Kita coba buka ulang PC 2-nya. Nah, kita coba langsung ping google.com. Nah, ini juga sudah berhasil. Di VPCS 1 dan VPCS 2 juga sudah berhasil. Nah, karena VPCS ini tidak ada browsernya ya, jadi kita mengeceknya hanya pakai ping saja. Kita coba ping YouTube. Ya, jadi tidak ada browsernya, cuman command line saja. Ke youtube.com, enter. Ini juga sudah berhasil. Dan kita coba juga di sini di PC1 ping youtube.com. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi internet ya di device ini menggunakan konfigurasi NAT. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari praktikum dari saya tentang mendistribusikan internet, kemudian mengkonfigurasi bridging, DHCP server, DHCP client, dan mengkonfigurasi NAT agar bisa terhubung ke internet. Baik, itulah tadi video praktikum tentang peer-to-peer dan pendistribusian internet. Kami dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.